Selamat datang kembali di channel saya, Rio F. Girsang. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang gugatan sederhana. Teman-teman, dasar hukum gugatan sederhana adalah atau diatur dalam Perma atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana. Nah, apa itu gugatan sederhana? Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material tidak lebih dari 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan cara dan pembuktian yang sederhana. Nah, kemudian apa hal penting yang perlu diketahui tentang gugatan sederhana ini? Tadi sudah, yang pertama adalah kalau kita mengajukan gugatan sederhana, tidak boleh nilai gugatan materialnya lebih dari 500 juta rupiah. Itu hal yang pertama. Jadi, ya 500 juta ke bawah. Kalau lebih dari situ, dia tidak masuk lagi pada gugatan sederhana. Namun dia masuk pada gugatan perdata biasa. Nah, yang kedua, hal yang penting tentang gugatan sederhana ini adalah gugatan sederhana itu diajukan terhadap perkara cedera janji atau wan prestasi dan perkara perbuatan melawan hukum. Jadi ada pembatasan terhadap dua bentuk gugatan yang diatur dalam gugatan sederhana ini, yakni cukup dalam perkara lingkup perkara cedera janji atau wan prestasi dan terhadap gugatan atau gugatan perbuatan melawan hukum. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana ini adalah jika perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya apa? Misalnya gugatan perselisihan hubungan industrial. Nah, ini gugatan bisa saja di bawah 500 juta nilai gugatannya, tapi gugatan PHI tidak bisa menggunakan atau diajukan dengan gugatan sederhana. Nah, selanjutnya apalagi yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana jika perkara itu adalah sengketa tentang hak atas tanah. Sengketa tentang hak atas tanah. Nah, yang tadi saya sebutkan itu diatur di dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Misalnya ketika si tergugat atau misalnya perkara utang piutang, ketika si tergugat atau orang yang memiliki hutang itu ada dua orang, maka si penggugat bisa menggugat kedua orang tersebut. Atau sebaliknya, misalnya si A dan si B memiliki uang, lalu si A dan si B meminjamkan uang ini kepada si C. Nah, A dan B bisa sama-sama menjadi penggugat dalam gugatan sederhana. Hal yang penting selanjutnya tentang gugatan sederhana adalah terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak boleh diajukan gugatan sederhana. Nah, ini juga penting diketahui. Kalau dalam gugatan biasa, apabila kita tidak mengetahui di mana tempat tergugat, kita dapat mengajukan gugatan. Nah, nanti dalam persidangan kita dapat mengajukan yang namanya panggilan umum jika kita tidak tahu alamat si tergugat. Nah, kalau dalam gugatan sederhana tidak bisa. Dalam gugatan sederhana, alamat tergugat harus diketahui. Nah, bagaimana jika tidak diketahui? Maka itu masuk pada gugatan yang biasa, bukan gugatan sederhana. Selanjutnya, yang perlu diketahui atau yang penting diketahui adalah penggugat dan tergugat harus
berada di dalam domisili hukum yang sama. Ini misalnya seperti ini. Ketika si penggugat berada di Medan, maka si tergugat juga berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Jadi penggugat dan tergugat berada di wilayah yang sama. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana jika salah satu pihak tidak atau penggugat dan tergugat tidak berada di dalam domisili hukum yang pertama, dalam domisili hukum yang sama? Apakah tidak bisa diajukan gugatan sederhana? Namun dia memenuhi kriteria seperti yang saya sebutkan di awal tadi semua. Jawabannya bisa. Jika si penggugat mengambil kuasa atau wakilnya yang berada di wilayah hukum yang sama dengan si tergugat. Ya, sederhananya boleh si penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang berbeda dengan wilayah hukumnya dengan catatan ya misalnya si penggugat mengambil pengacara atau advokat atau kuasa hukum untuk menggugat si tergugat yang domisilinya atau domisili kuasa hukumnya, pengacaranya, advokatnya sama dengan domisili si tergugat, domisili hukum si tergugat maksudnya. Itu bisa diajukan gugatan sederhana. Nah, selanjutnya yang penting diketahui adalah penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan, baik didampingi oleh kuasanya maupun sendiri. Jadi, dalam gugatan sederhana, prinsipal atau pihak penggugat dan tergugat atau pihak yang bersengketa wajib menghadiri sendiri persidangannya atau wajib hadir dalam setiap persidangan. Bukan wajib menghadir sendiri, wajib hadir dalam setiap persidangan, baik didampingi maupun tidak didampingi oleh kuasanya. Jadi kalau dalam gugatan perdata biasa, apabila sudah dikuasakan, maka baik penggugat maupun tergugat tidak wajib hadir dalam setiap persidangan. Tapi dalam gugatan sederhana, penggugat dan tergugat wajib hadir dalam setiap persidangan, walaupun dia sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya, kuasa hukumnya, atau advokatnya, tetap saja dia hadir. Jadi nanti dalam persidangan itu pengacaranya dan prinsipal atau si pemberi kuasa sama duduk dalam satu meja yang disesuaikan dengan posisinya masing-masing. Ya, kalau sebagai penggugat maka pengacara dan kuasanya, pengacara dan prinsipalnya atau si penggugatnya sama duduk dalam satu meja. Nah, yang saya sampaikan tadi itu bisa dilihat dalam pasal 4-nya. Nah, selanjutnya juga hal yang terakhir yang penting diketahui tentang gugatan sederhana adalah penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak dimulainya sidang pertama. Jadi dia singkat. Inilah kenapa dia disebut gugatan sederhana salah satunya. Waktunya itu dibatasi 25 hari sejak dilakukan sidang pertama. Nah, itu nanti dapat dilihat dalam pasal 5 ayat 3. Saya pikir itu dulu hal mendasar dan penting yang perlu diketahui tentang gugatan sederhana. Terima kasih karena telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini dapat menambah pemahaman teman-teman terkait ilmu hukum. Bila masih ada pertanyaan atau saran tentang video ini, silahkan tulis di kolom komentar pada video ini. Nanti saya akan menjawabnya dalam kolom komentar atau akan saya buat dalam video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Dia itu Pak.